Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali di channel YouTube saya. Baik, di video kali ini saya akan menerangkan dari tugas mata kuliah saya, yaitu ekonomi internasional, mengenai spesifik faktor modal di mana terdapat perdagangan dan distribusi pendapatan yang berkaitan dengan spesifik faktor modal tersebut. Untuk itu kita langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu latar belakang spesifik faktor model. Spesifik faktor model atau SFM awalnya dibahas oleh Jacob Wiener dan merupakan varian dari model Ricardian. Oleh karena itu, model ini kadang-kadang disebut sebagai model Ricardo-Wiener. Model tersebut kemudian dikembangkan dan diformalkan secara matematis oleh Ronald Jones pada tahun 1971 dan Michael Musa pada tahun 1974. Jones menyebutnya sebagai model faktor terbaik ketiga. Musa mengembangkan penggambaran grafis sederhana dari keseimbangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa hasil model. Oke, selanjutnya yaitu konsep spesifik faktor model. Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin. Ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek, faktor spesifik merujuk ke pemberian, yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Model faktor spesifik dirancang untuk menunjukkan efek perdagangan dalam ekonomi, di mana satu faktor produksi khusus untuk suatu industri. Hasil yang paling menarik berkaitan dengan perubahan distribusi pendapatan yang akan muncul ketika suatu negara bergerak ke perdagangan bebas. Selanjutnya yaitu asumsi spesifik faktor model. Model faktor spesifik mengasumsikan bahwa suatu perekonomian menghasilkan dua barang dengan menggunakan dua faktor produksi, modal dan tenaga kerja. Dalam pasar persaingan sempurna, salah satu dari dua faktor produksi, biasanya modal, diasumsikan khusus untuk industri tertentu. Artinya, itu benar-benar tidak bergerak. Faktor kedua, tenaga kerja, diasumsikan bergerak bebas dan tanpa biaya antara kedua industri. Karena kapital tidak bergerak, orang dapat berasumsi bahwa kapital dalam kedua industri itu berbeda atau terdiferensiasi, dan dengan demikian tidak dapat disubstitusikan dalam produksi. Di bawah interpretasi ini, masuk akal untuk membayangkan bahwa sebenarnya ada tiga faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal spesifik dalam industri 1, dan modal spesifik dalam industri 2. Berikutnya, asumsi ini menempatkan model faktor spesifik tepat di antara model faktor tidak bergerak dan model Heckscher-Ohlin dalam model faktor tidak bergerak. Semua faktor produksi bersifat spesifik untuk suatu industri dan tidak dapat dipindahkan dalam model Heckscher-Ohlin. Kedua faktor diasumsikan bergerak bebas, yaitu tidak ada faktor yang spesifik untuk suatu industri. SFM atau spesifik faktor model mempertimbangkan ekonomi di mana salah satu faktor produksi atau tenaga kerja dapat dengan bebas berpindah antar industri, manufaktur, dan makanan. Sementara faktor lain yaitu tanah dan modal spesifik untuk masing-masing industri. Model ini memungkinkan untuk mempelajari distribusi pendapatan, tetapi mungkin sulit digunakan untuk memahami pola perdagangan maupun perdagangan internasional. Baik, yakni selanjutnya yaitu mengenai distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Dari perhitungan ini akan dapat dilihat porsi pendapatan nasional yang akan dikuasai oleh berapa persen dari penduduk. Oke, berikut hasil dan distribusi pendapatan mengenai spesifik faktor model bisa kita lihat, di mana hasil dan distribusi pendapatannya berarti bahwa ketika faktor produksi seperti modal tidak bergerak antar industri, pergerakan ke perdagangan bebas akan menyebabkan redistribusi pendapatan. Beberapa individu pemilik modal dalam industri ekspor akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas. Individu lain pemilik modal dalam industri yang bersaing dan impor akan rugi dari perdagangan bebas.
pekerja yang bergerak bebas antar industri dapat memperoleh atau mungkin mengalami kerugian karena upah real dalam ekspor naik sedangkan upah real dalam hal impor turun. Jika preferensi pekerja bervariasi, maka individu yang memiliki permintaan barang ekspor yang relatif tinggi akan mengalami kerugian kesejahteraan, sedangkan individu yang memiliki permintaan impor yang relatif kuat akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, di mana di mana hasil dan distribusi pendapatan mengenai spesifik faktor modal dipengaruhi oleh faktor impor dan ekspor, di mana kinerja para pekerja juga dipengaruhi. Oke, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.